Januari 2021 hingga 25 Januari 2021 nanti akan menerapkan PSBB ketat khususnya untuk wilayah Pulau Jawa dan juga di wilayah Bali ya, dan tentu ini akan kembali membatasi kita, betul-betul akan dipantau secara ketat ya untuk pemberlakuan PSBB yang memang akan berlangsung dalam beberapa waktu dekat ya. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita juga pendengar bersama Bapak Ambang Verdejen SOG Karang Taruna dan juga selaku Humas Satgas Covid 19 di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Kita sapa selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Oke, selamat sore nih untuk Pak Ambang ya. Ini memang nama sapaan akrabnya Pak Ambang atau ada nama sapaan akrab lainnya Pak? Mungkin nama Topi tetap Pak Ambang Bu ya. Nama dipanggil Pak Ambang. Mungkin sedikit gelarnya SOR bukan SOG Bu. Mohon maaf, dari contekan saya SOG. Sarjana olahraga. Oke, baiklah SOR ya. Mohon maaf Pak. Karena catatan kita nih berarti yang keliru ya. Oke, untuk Pak Ambang nih di tengah pandemi COVID-19 sudah masuk di 2021. Makin tinggi penyebaran kasus COVID-19 gitu ya. Kekhawatiran dari pemerintah sebelumnya memang di bulan Desember kan ada beberapa libur yang dimanfaatkan masyarakat gitu untuk liburan kah kemana-mana atau juga hari-hari besar gitu ya. Dan kekhawatiran terjadinya penambahan kasus memang benar adanya. Terbukti ini pun sudah banyak dikeluhkan bahwa tingkat hunian di rumah sakit rujukan sudah penuh, bahkan rumah sakit darurat juga menampung kapasitas pasien juga kayaknya sudah semakin kewalahan. Nah, memang ini kan secara keseluruhan. Sedangkan kalau Kang Ambang sendiri ini selaku Humas juga Satgas COVID-19 di Desa Kota Batu. Walaupun di wilayah Bogor sendiri yang memang beririsan dengan Jakarta kan cukup rawan ya Kang ya? Ya, betul. Nah ini gimana nih untuk kita mulai mewaspadai diri kita di tengah sekarang nih COVID-19 kayaknya makin masif dan kekhawatiran varian baru juga ini makin bikin kita deg-deg nih Kang. Nah ini gimana Kang untuk kita menjadi informasi penting bagi masyarakat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk warga Bogor dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjaga kondisi tubuhnya sehingga kita semua bisa terhindar dari COVID-19 yang sedang terjadi di wilayah Bogor khususnya. Dan salam kesejahteraan sosial untuk semua para pengurus Karang Taruna baik tingkat desa, kecamatan dan bahkan sampai tingkat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kita Karang Taruna, para pemuda-pemudi yang ada tingkat desa bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kondisi COVID-19 ini yang terus terjadi dan meningkat itu statusnya sampai tahun 2021 ini. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan ya Mbak ya, dan juga masyarakat Bogor yang mendengarkan di radio RRI gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa sebagai langkah awal kita sebagai media informasi untuk terus mengedukasi, memberikan informasi yang baik untuk masyarakat sehingga mereka bisa menerapkan pola-pola hidup sehat gitu ya di lingkungannya khususnya di tingkat desa yang masing-masing gitu ya. Di sini saya selaku tim humas mewakili tim Satgas Desa Kota Batu sebagaimana Karang Taruna adalah garda terdepan gitu ya, dan juga masyarakat Bogor gitu ya, bagaimana kami di Karang Taruna khususnya jadi tim Satgas Humas COVID-19 ini terus gencar Pak, terus gencar memantau kondisi wilayah kami seperti apa. Betul yang dikatakan tadi Mbak gitu ya, bagaimana peningkatan COVID-19 ini yang terjadi tingkat nasional ataupun tingkat daerah dan bahkan sampai ke tingkat desa ini terus meningkat Pak, khususnya di Desa Kota Batu. Nah, di sini tugas berat kami ya, tugas berat kami, tapi saya yakin tugas berat ini bisa kita jalankan sama-sama sehingga tugas ini mudah. Bagaimana masyarakat, tim Satgas gitu ya, ataupun semua lembaga yang ada di tingkat desa, kita bekerja sama, kita bergotong royong untuk sama-sama memutus dan mengantisipasi COVID-19 ini yang terjadi di Desa Kota Batu. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan selaku tim humas bahwa kita juga boleh lengah. Kita
tidak boleh lengah dan tidak boleh sampai kita kecolongan COVID-19 ini yang ada di Desa Kota Batu, gitu ya. Mungkin di tahun 2020 kemarin kita selalu memperketat kondisi wilayah kita masing-masing. Bahkan lockdown pernah kami lakukan gitu Pak. Di setiap wilayahnya dari RW 01 sampai RW 15 kami melakukan lockdown. Untuk apa? Untuk memutus rantai COVID-19 ini yang terjadi di Desa Kota Batu. Akhirnya tahun mendekat di akhir 2020 ini akhirnya kita lengah sedikit kecolongan gitu kan, dan bahkan banyak sekali masyarakat yang menganggap sepele COVID-19 ini. Bahkan kami mewanti-wanti selaku tim Humas sejak awal COVID-19 ini terjadi, kami selalu mewanti-wanti dan selalu mengedukasi bahwa harus jaga kondisi tubuh, harus jaga kondisi kehidupan kita. Karena di luar sana kita tidak ada yang tahu, apalagi kita bertemu orang-orang yang OTG gitu kan, orang tanpa gejala. Ini yang sangat riskan gitu kan. Mungkin di umuran para pemuda-pemudi, para remaja gitu kan, OTG ini hal yang tidak terasa. Tapi ketika kita sudah kontraksi dengan lanjut usia, umur-umur yang sudah mendekati umur 60-an gitu kan, itu sangat riskan. Makanya kami di sini tim Humas, sebelum peningkatan COVID-19 ini terjadi terus di tingkat desa, kami akan terus mengantisipasi dan terus berupaya mencegah COVID-19 ini di Desa Kota Batu. Alhamdulillah, tim Humas Satgas COVID ini, di khususnya di lingkungan Desa Kota Batu, kami bersama tim teman-teman yang lain kembali bertekad dan terus turun ke wilayah, Mbak. Turun ke wilayah untuk apa? Untuk kembali mengedukasi masyarakat. Terutama tadi betul dikatakan bagaimana kita selalu menginformasikan, selalu menjaga 3M, gitu kan. Lalu kita juga mengedukasi tentang pola hidup kita, dan juga kita melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah-wilayah yang terdampak COVID ataupun yang tidak. Yang kondisinya seperti itu. Dan kita mungkin rencana kedepannya akan terus memberikan war-war gitu ya, war-war kepada masyarakat. Kita akan terus menyentuh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok di wilayah masing-masing agar apa? Agar senantiasa terus mengikuti arahan-arahan petugas satgas yang ada di Desa Kota Batu. Mungkin dibully gua. Juga Mbak, di Desa Kota Batu ini kita sudah memasuki zona merah, Mbak. Sudah memasuki zona merah, yang dimana Desa Kota Batu, Kecamatan Comas ini sudah memasuki zona merah. Karena apa? Yang pertama, kasus positif di Desa Kota Batu itu sudah mencapai 12 orang. Itu kan PDP sudah 5 orang dan bahkan meninggal dunia sudah 1 orang. Ini yang kita khawatirkan dengan data yang kami terima, laporan-laporan masyarakat di bawah ketika mereka melakukan antigen gitu kan ataupun swab, ini hasilnya sangat menyedihkan kepada kita semua gitu kan. Dan akhirnya kami sepakat pemerintah desa, tim satgas, Karang Taruna, semua lembaga untuk apa? Untuk kembali gencar mengantisipasi COVID-19 ini yang terjadi di desa orang Kota Jawa. Batu. Gitu kan. Itu mungkin sedikit pertanyaan dari Mbak gitu ya terkait kondisi ya di Desa Kota Batu gitu Mbak. Nah, memang berarti di Desa Kota Batu yang memang masuk zona merah dan sekaligus mengakumulasi juga nih bersumber dari Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk wilayah kota dan Kabupaten Bogor, memang di Kabupaten 5.709 ya Kang ya? Betul Mbak, betul. Dan untuk periode Kamis ke Jumat saja ini bertambah 92 orang. Ini jumlah yang banyak gitu ya. Nah, kalau di Kota Batu sendiri, ini apakah memang klaster keluarga masih mendominasi, ataukah memang misalnya dari tenaga kesehatan kah, atau golongan-golongan seperti apa yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ini? Betul Pak, jadi kondisinya masyarakat di Kota Batu ini adalah sebagai masyarakat yang bekerja gitu Pak ya, baik pekerja lokal ataupun pekerja yang di luar daerah Bogor gitu Pak. Dan akhirnya mungkin kita tidak tahu ya bagaimana aktivitas masyarakat di Desa Kota Batu ini di luar sana seperti apa gitu kan. Tapi data yang kami dapatkan bahwa sebagian besar gitu ya, sebagian besar yang melapor kepada kita itu adalah pekerja-pekerja yang mungkin berada di zona merah juga gitu kondisinya, baik itu di Jakarta, Depok ataupun sekitar Jabodetabek gitu Mbak ya. Jadi kita pun tidak bisa terlalu memantau kondisi masyarakat di Desa Kota Batu gitu Mbak ya. Cuman memang betul. Jadi ketika ada kluster COVID-19 ini yang terjadi di salah satu warga Desa Kota Batu gitu ya, sehingga yang positif ini berinteraksi gitu kan dengan satu keluarganya, akhirnya terjadilah positif antar keluarga gitu kan, baik dengan ibunya, baik dengan ayahnya ataupun dengan anak-anaknya. Nah, inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi bahwasannya saya pun menekan kepada masyarakat ketika sudah ada merasa gejala-gejala dan sudah melakukan tes swab ataupun yang lainnya,
saya harap untuk tidak berkontraksi terlebih dahulu dengan keluarganya, sehingga akhirnya inilah PR kita bersama, Mbak. Ketika dia positif gitu kan, akhirnya dia kontraksi dengan keluarganya, dan akhirnya satu keluarga positif. Nah, inilah yang kemarin kita sempat shock juga gitu ya, Mbak, ya, di Desa Kota Batu, akhirnya satu keluarga dikatakan positif. Nah, ini PR kita semua untuk senantiasa mengedukasi kepada masyarakat bahwa ketika sudah mendapatkan laporan positif COVID-19, langsung lapor kepada tim humas, dan kami tim humas akan memberikan solusi konkret gitu kan, baik secara individu gitu kan, ataupun secara pemerintah, arahan dari pemerintah desa, bahwa kami yakin kami pun tidak akan tidak akan menjauhkan masyarakat yang terdampak COVID atau yang positif, tidak, justru kami akan memberikan solusi, baik itu akan kami tempatkan di tempat yang khusus kami sediakan nantinya untuk tempat isolasi mandiri, ataupun nanti kita mendapatkan arahan dari puskesmas tempat agar membawa pasien tersebut gitu kan, sehingga akhirnya tidak ada terjadi yang penularan untuk kepada keluarga yang bersangkutan ataupun kepada masyarakat Desa Kota Batu. Ini gitu, Pak. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ada yang positif, mereka telah lapor, akhirnya kontraksi dengan keluarganya, akhirnya satu keluarga terpapar COVID-19. Kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Nanti saya juga pengen tanya nih, bagaimana prosedur sebetulnya jika seseorang, khususnya yang ada di Desa Kota Batu gitu ya, masyarakat di sana yang jika memang memiliki indikasi terpapar COVID-19, kemudian melapor ke Satgas COVID setempat gitu, prosedurnya seperti apa, sampai misalnya harus disarankan isolasi mandiri kah, atau harus ke rumah sakit rujukan gitu ya. Nanti akan kita tanya untuk sesi selanjutnya, tapi kita simak dulu nih, Kang, informasi berikut ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Sudahkah cuci tangan hari ini? Lindungi diri dan orang lain agar tidak sakit dengan rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Biasakan cuci tangan setelah batuk atau bersin, sebelum dan setelah mengolah makanan, sebelum dan setelah makan, setelah ke toilet, ketika tangan terlihat kotor, dan setelah menyentuh hewan. Ajak keluarga untuk rajin mencuci tangan demi mencegah penularan virus dan kuman berbahaya lainnya. RRI Radio Tanggap Bencana. Pro 1 RRI Bogor FM 102 MHz AM 1242 kHz dan dipancar luaskan di Sukabumi melalui FM 98,2. Untuk Anda yang baru saja pulang dari bepergian, udah mandi apa belum? Kalau belum, langsung mandi sebelum bersantai atau berkumpul bersama keluarga Anda, agar bersih dan terhindar dari penularan COVID-19. Masih bersama di program mitigasi bencana bersama RRI ya, dan untuk sore hari ini kita bahas mengenai bagaimana upaya kita mencegah penularan COVID-19 di tengah rencana dari pemerintah yang akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kalau dulu namanya PSBB, tapi sekarang namanya adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Nanti akan kita bahas lagi ya soal bagaimana juga persiapan kalau di Desa Kota Batu sendiri mengenai rencana pemerintah ini yang mulai nanti tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021. Dampak kegiatan masyarakatnya juga akan seperti apa. Tapi saya akan tanya dulu tadi terkait dengan prosedur jika memang ada seseorang ataupun individu yang merasa terindikasi COVID-19 kemudian melapor kepada Satgas COVID-19 di tempatnya atau di daerah setempat sampai akhirnya mendapat rujukan ke rumah sakit, ataukah memang harus isolasi mandiri. Nah, ini gimana Kang Ambang untuk prosedurnya? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mungkin ini juga gitu ya yang sedang kami coba selalu koordinasikan dengan pemerintah setempat, baik tingkat desa ataupun bagian kesehatannya, khususnya puskesmas setempat yang ada di Desa Kota Batu. Bahwa prosedur yang pernah kami tangani dan sudah kami lakukan selama ini, kalian tentukan adalah arahan dari puskesmas setempat juga. Yang pertama, ada warga laporan terkait hasil positif atau tidaknya gitu ya. Terutama kita menerima laporan yang hasil positifnya. Ketika warga melaporkan hasil positifnya, kami tim humas langsung mengkoordinasikan dengan tim puskesmas yang menangani COVID-19 ini. Itu kan, dan nanti dari tim humas meminta biodata warga tersebut, baik KTP-nya, fotokopi KTP atau foto KTP-nya,
KTP-nya, nomor handphonenya, gitu kan, alamatnya, dan itu akan kami berikan kepada tim puskesmas untuk ditangani oleh tim puskesmas yang positif. Nah, jadi tim humas Satgas Covid desa ini adalah koordinasi jembatan antara warga, tim Satgas dan juga puskesmas. Nah, selebihnya nanti penanganan selanjutnya gitu kan akan dilakukan oleh tim puskesmas setempat, khususnya yang menangani tim Satgas Covid Desa Pada Batu. Nah, disinilah kami akan koordinasi antara tim Satgas dengan puskesmas. Akan langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan ketika ada warga yang terpapar positif gitu kan. Nah, mungkin puskesmas akan melihat hasil swabnya terlebih dahulu. Hasil swabnya ketika dinyatakan positif, maka arahan puskesmas langsung terjun kepada si pasien warga tersebut. Ketika si pasien yang terpapar positif COVID-19 ini tidak ada gejala, gitu kan, tidak ada gejala apapun, mungkin OTG, mau tidak mau si pasien harus diisolasi mandiri sejak 14 hari, gitu kan. Nah, itu. Namun ketika ada gejala-gejala yang riskan, gitu kan, sudah mulai sesak napas, gitu kan, panas dingin, batuk segala macamnya, mungkin puskesmas langsung memberikan rujukan kepada rumah sakit yang terdekat, khususnya yang menangani COVID-19 ini. Mungkin di wilayah Bogor ada rumah sakit UMI, ada rumah sakit RSUD Kota Bogor juga. Cuman mungkin saya itu mudah-mudahan terdengar oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan sampai nasional. Yang kami harapkan adalah ketika rujukan puskesmas ini langsung terjun pada rumah sakit COVID-19, saya harap ada gitu kan pelayanan khusus gitu kan kepada rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Jujur gitu Mbak ya, kami tim Satgas gitu kan sedikit melihat riskan dan kondisinya sangat mengerikan ketika mendengar rumah sakit sudah mulai penuh dengan pasien-pasien COVID-19 ini. Ini yang harus kami sampaikan kepada pemerintah pusat bahwasannya harus memiliki kebijakan-kebijakan yang baru agar apa? Agar masyarakat yang terpapar positif yang memiliki gejala parah bisa mendapatkan pelayanan terbaik di rumah sakit, gitu kan. Ini yang ingin saya tekankan kepada pemerintah. Jangan sampai puskesmas sudah merujuk kepada rumah sakit, akhirnya rumah sakit yang menangani COVID-19 ini kamarnya penuh, ruangannya tidak ada. Ini yang sangat kami sayangkan gitu Mbak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terdengar oleh pemerintah pusat sehingga bisa mengeluarkan kebijakan baru untuk menampung pasien-pasien yang terdampak COVID-19 ini. Begitu Mbak sedikit. Mungkin memang penanganan COVID-19 ini kan sangat kompleks ya di berbagai daerah gitu. Memang pemerintah berusaha untuk dengan sebaik-baiknya memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat, tapi memang di lapangan ya tetap ada kendala-kendala ya Kang ya. Betul Mbak. Oke. Nah, ini terkait dengan kegiatan PSBB ataupun apa sih namanya yang baru ini PPKM ini ya Kang ya. Ini yang memang akan diberlakukan pertanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Ini akankah berdampak cukup signifikan terhadap kegiatan ataupun aktivitas masyarakat di Desa Kota Batu? Ya, betul Mbak. Sebetulnya pasti pro dan kontra itu akan terjadi di masyarakat gitu Mbak ya. Ketika saya melihat pers yang dilakukan oleh Airlangga gitu ya, selaku tim COVID nasional gitu ya, yang beliau mengatakan bahwa PSBB akan diperketat di wilayah Jawa dan juga Bali. Kalau saya selaku tim humas menyambut baik kebijakan itu Mbak. Menyambut baik kebijakan itu bahwasannya kami tim humas Satgas selalu mengedukasi kepada masyarakat agar apa? Agar tidak membuat mobilisasi massa gitu Mbak. Ini yang kami khawatirkan. Makanya kami sepakat tim humas, pemerintah desa dan keamanan tempat kami sepakat bahwa kami tidak akan mengizinkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengumpulkan banyak orang. Apapun itu. Karena kondisinya sangat riskan. Itu saya katakan gitu Mbak. Karena kenapa? Karena ketika ada orang yang OTG gitu kan, lalu interaksi dengan masyarakat banyak dan ini akan terus menyambung COVID-19 ini gitu kan. Nah, maka tugas kami tim humas menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Ya, cuma mau tidak mau pasti pro kontra akan terjadi. Tapi inilah yang diberikan solusi pemerintah gitu kan untuk apa yang menekan angka penurunan COVID-19 ini gitu kan. Nah, kami dari tim Satgas akan terus turun ke wilayah. Bahkan kami kemarin sudah membuat surat himbauan kepada masyarakat masing-masing wilayah gitu kan, para ketua RW, ketua RT untuk memberikan himbauan tingkat desa ini agar apa? Agar selalu menjaga kesehatan, 3M dan menghindari mobilisasi massa. Nah, ini yang kami lakukan mungkin Mbak di tingkat desa. Kami sepakat bahwa tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, kecuali ada bantuan dari pemerintah. Mungkin mau tidak mau kami pun harus
selalu menjaga protokol kesehatannya. Nah, itu kan menghubungkan untuk masyarakat juga. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang Ambang dan teman-teman di Satgas COVID-19 Desa Kota Batu memang bisa menyadarkan masyarakat gitu ya untuk lebih berhati-hati saat ini, dan memang langkah komunikasi, koordinasi juga dengan Pemda dilakukan ya Kang ya? Ya, mungkin saya boleh closing statement, Pak? Silakan. Teman-teman. Oke, baik. Boleh? Baik, mungkin sedikit closing statement desa gitu khususnya kami Karang Taruna Desa Kota Batu dan semua orang pemuda pemudi yang ada di wilayah Bogor sudah sama-sama lawan COVID-19 ini, dan kita berikan contoh yang baik untuk masyarakat agar kondisi pandemi ini bisa berlalu. Kita sudah capek sebenarnya gitu, Mbak ya, cuma balik lagi kepada masyarakatnya mau selesai apa tidak. Nah, makanya saya berharap kepada Karang Taruna, kepada semua lembaga yang terkait penanganan COVID-19 ini, kita sama-sama terus jangan lelah dan jangan sampai kendor untuk terus mengedukasi masyarakat, memberikan informasi-informasi terkait COVID-19 ini. Mudah-mudahan Indonesia, khususnya wilayah Bogor, bisa segera selesai COVID-19 ini, dan mudah-mudahan penurunannya terus bertambah sehingga apa? Sehingga sekolah-sekolah yang ingin jadi mudah-mudahan ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan Karang Taruna selaku tim Satgas di wilayah masing-masing, terus semangat, berikan yang terbaik untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Salam kesejahteraan sosial Karang Taruna. Baik, sehat selalu, stay safe ya Kang ya. Siap, terima kasih banyak. Oke, salam juga untuk teman-teman di sana Satgas COVID Desa Kota Batu Kecamatan Cuk. Kita walaupun baik turun, tapi informasi yang disampaikan sudah cukup jelas ya program Mudah-mudahan mitigasi kalau pandemi bencana. selesai kita bisa kenal langsung gitu ya. Hatur nuhun pisan ya kan ya, salam tangguh. Terima kasih banyak. Salam tangguh, salam kesejahteraan sosial. Baik, itu dia pendengar kebersamaan kita dalam program mitigasi bencana sore hari ini dari Pro 1 RRI Bogor. Semoga bermanfaat, jangan sampai lengah. Selamatkan jiwa kita dari penyebaran COVID-19, dan juga dikatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito bahwa penanganan COVID-19 ini kompleks dan dinamis, sehingga pemerintah memang perlu melakukan gasran kebijakan kesehatan ekonomi yang berkaca pada data, baik itu kesehatan atau juga kesejahteraan masyarakat. Dan sekali lagi diingatkan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat yang memang akan dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan Bali, atau sekarang memang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini akan diberlakukan 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Pro 1 RRI